Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah. Puji Tuhan adalah kalimat yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita puji sembah Allah kita, Bapa yang setia, Allah yang baik.
kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala apa yang Engkau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami, untuk keluarga kami, untuk semua orang yang ada di tempat ini, dan juga untuk semua orang yang berada di sana. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau selalu menyertai setiap kami. Engkau berada di samping kami. Terima kasih ya Bapa di saat kami yang sering sekali melupakan Engkau dan kami yang mengecewakan Engkau, tapi Engkau tetap mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu, atas segala pengampunan yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu pada hari ini datang ya Tuhan, membuka hati kami untuk boleh menerima firman yang akan disampaikan. Pimpin ya Tuhan setiap kami supaya kami boleh mempunyai hati yang benar-benar rindu dan juga boleh memuji, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita adalah murid Tuhan Yesus dan seharusnya kita bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai di sana saja. Kita harus terus belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang benar. Pujian yang akan kita nyanyikan ini diciptakan oleh salah satu anak remaja pemuda GKI Bungur. Di lagu ini menceritakan bahwa bagaimana sih kita harus menjadi seorang penyembah yang benar dan mengucap syukur atas pengorbanan yang Tuhan Yesus telah berikan. Pengorbananmu yang amat
itulah kita. Seringkali kita sadar atau tidak, sering sekali mengecewakan Tuhan ataupun tidak setia kepadanya. Mari kita buka hati kita untuk boleh menerima firman yang akan kita dengar pada hari ini. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menyelidiki kita dan memampukan kita untuk boleh tetap setia kepadanya. Selidiki aku. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Masih sehat-sehat saja bukan? Ya, kita bersyukur ya hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan dari Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan kita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun secara online, tapi biarlah kita boleh dengan sepenuh hati kita pada hari ini boleh tetap memfokuskan diri pada Tuhan dan kita beribadah pada Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur ya karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah hentinya Tuhan. Meskipun di dalam keadaan kami sulit, Engkau tetap membiarkan kami boleh mencari Engkau. Di dalam keadaan kami yang sedang susah, Engkau memberikan memberikan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap keluhan kami. Dikala kami tidak setia ya Tuhan, Engkau tetap mengampuni kami, bahkan tetap mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami dengan sengaja menyakiti hati Tuhan.
Tapi biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kelemahannya, urapi mulut bibirnya, apapun yang disampaikan berasal daripada isi hati Tuhan saja, dan setiap orang-orang yang mendengar, bahkan hamba-Mu sendiri yang mendengar ini, boleh berubah di dalam kehidupannya melalui melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Yuk teman-teman, kita buka Alkitab kita. Saya pengen teman-teman bukanya Alkitab kertas gini, Alkitab buku ya, bukan Alkitab kertas ya, Alkitab yang buku modelnya ya. Jangan buka Alkitab HP ataupun tablet. Kenapa? Karena kalau buka itu teman-teman akan tergoda untuk melihat notifikasi. Meskipun teman-teman sudah airplane mode, itu notif tetap masuk. Percayalah, karena ada memang notif yang secara internal akan masuk di dalam HP meskipun kamu tidak nyalakan pakai data. Ya, jadi saya pengen teman tidak didistraksi, tidak diganggu perhatiannya oleh hal yang lain. Kita hanya fokus firman Tuhan pada hari ini, ya. Karena firman Tuhan hari ini cukup banyak yang akan saya bagikan. Jadi teman, tolong fokus ya. Kita akan buka banyak bagian Alkitab, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman, saya akan bacakan teman-teman ayat perenungan kita pada hari ini ya. Diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 16, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, demikian membaca firman Tuhan. Bahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengarkan, dan mengerti firman Tuhan, tetapi kita yang juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan hari ini, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian ya. Teman-teman kangen nggak sih ke gereja? Nah, udah lama nih kita nggak ke gereja, udah berapa bulan ya? Mulai dari bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekarang udah bulan 9, 11 ya. Ya mulai berarti kita masih pergi ke gereja, bulan 3 April udah mulai ke gereja. Berarti kira-kira 8 bulan ya, kurang lebih 8 bulan, sekarang udah November loh ya. November tanggal 8 ya. Jadi kira-kira sudah 8 bulan kita nggak ke gereja. Gimana? Kangen nggak? Pertanyaan kedua, teman-teman kangen pelayanan nggak? Yang biasa latihan di gereja ya, yang main gitar, yang main piano, main drum, nyanyi sebagai WL atau singer dan sebagainya. Ya nggak ada yang khotbah kan ya. Ya, teman-teman kangen nggak ke gereja pelayanan? Teman-teman kangen nggak untuk KTB? Ketemunya secara langsung ya kan, kita sekarang akhir-akhir ini KTB-nya online ya. Teman-teman kangen nggak untuk KTB ketemu Koko dan Cicinya secara langsung, ketemu, kita bisa bahas firman Tuhan, makan bersama, main bersama dan sebagainya. Yang terakhir saya mau tanya, kangen Komoko nggak? Enggak ada ya, nggak usah. Saya tahu kok jawaban daripada teman-teman yang sangat jujur, yang sangat baik, bahwa teman-teman pasti nggak kangen sama saya. Saya sudah tahu ya, karena mungkin ya ngapain lah kangen sama Komoko ya, kerecehannya doang. Saya tahu ya. Nah bukan yang penting, bukan itu, bukan saya ya teman. Saya kangen agar teman ini boleh melakukan pelayanan lagi bersama di gereja ya. Saya kangen persekutuannya kita bersama di gereja. Boleh bersekutu bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama dengan teman-teman kita, sama-sama memuji Tuhan. Itu yang saya kangenin ya teman-teman ya. Nah tadi pertanyaannya teman-teman, apakah hari ini teman-teman rindu akan pelayanan itu? Teman rindu akan ke gereja dan sebagainya. Ya, mungkin di antara teman ada yang menjawab, iya sih kok kangen. Atau yang paling cilaka ada yang menjawab bahwa enggak deh kok, kayaknya saya nggak kangen. Kenapa? Ya karena di gereja ya harus ke gereja. Kalau di rumah kan saya bisa milih jam ibadah jam berapa aja. Kalau di rumah saya bisa ibadah sambil tiduran. Kalau di rumah saya bisa ibadah sambil main HP. Kalau di rumah saya bisa ngapain aja. Saya bisa yang sesuka hati saya. Kalau ada teman yang seperti itu, bertobatlah ya teman-teman ya. Bertobatlah, karena hari ini kita beribadah, kita menghadap Tuhan. Kita bukan menghadap laptop, bukan menghadap layar, bukan menghadap TV ya. Tapi kita hari ini beribadah dengan media apapun teman-teman. Kita tetap bertemu dengan Tuhan. Jadi tunjukkan sikap hormat kita. Yang kita ketemu ini bukan sekedar presiden,
tapi dia Raja segala raja. Kita ngomongin Raja segala raja ya, dari hati kita tahu bahwa Tuhan Raja segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi sepertinya dia nggak lebih hebat daripada presiden kita. Coba hari ini kalau misalnya kita ketemu presiden, apa yang kita lakukan? Udah mandi bersih dan sebagainya. Mungkin dari teman yang masih muda memikir bahwa enggak lah, ketemu presiden dia juga manusia biasa. Coba teman-teman betul-betul hari ini besok akan ketemu presiden. Apakah teman-teman berani? Pakai celana pendek, pakai sandal dan sebagainya. Dan tidur-tiduran. Ya, teman-teman, tolong kalau misalnya kita beribadah, show respect-nya ya. Kita betul-betul bukan hanya show respect, tapi kita tahu kita bertemu dengan siapa, yaitu Tuhan. Tuhan terhenti kita. Jadi kita beribadah dengan baik, dengan sikap hati kita. Nah, teman-teman, ini yang terkadang menjadi permasalahan hidup kita, teman-teman. Sebagai orang Kristen, kita seringkali tahu, ya, kita seringkali hanya tahu Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu Raja dari segala raja. Tapi itu hanya sebatas pemahaman. Dan sebagai orang Kristen, kita hari ini kita mikir bahwa ya saya masih muda, saya masih mau menikmati hidup. Saya kalau mau ikut Tuhan ya boleh, nggak ikut Tuhan ya masih boleh. Sepanjang hidup saya masih panjang. Nanti aja kau bertobatnya. Ya, ada orang Kristen yang memikir seperti itu. Ada juga orang Kristen yang berpikir bahwa ya saya melakukan pekerjaan Tuhan kok itu namanya ya. Saya melakukan, ya saya ke gereja, saya kangen kok ke gereja kok. Saya pengen beribadah, saya pengen pelayanan. Tapi ada juga orang yang memang dia rajin pelayanan, dia rajin sekali ikut PA, dia rajin sekali ikut KTB, dia rajin sekali ikut ibadah, nggak pernah bolong. Tapi dalam kehidupannya dia tidak terbengkalai. Kenapa saya bilang terbengkalai? Ya karena dia mengutamakan gereja. Ya dia bilang, ya dong, sebagai orang Kristen kan kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang penting hati kita tertuju pada Tuhan. Yeah. Rohani nggak? Rohani betul. Ya. Tapi dalam kehidupannya ketika di rumah misalnya ya, dia lebih penting untuk ke gereja. Ya mungkin kita sekarang udah online. Jadi dia bilang, lebih penting lah untuk pelayanan, untuk rekaman pelayanan gereja. Jadi disuruh mama bantu ngepel, bantu cuci piring, bantu nyapu, dan sebagainya. Kita jawabnya apa? Nanti mah, saya masih mau rekaman dulu. Kehidupan dalam keluarga terbengkalai dan sebagainya. Kalau di sekolah, yang penting ke gereja dulu. PR ditunda, nggak usah dikerjain. Yang penting ke gereja dulu. Nanti besok biarlah anugerah Tuhan yang menyertai saya. Kalau PR nggak selesai, tapi tanya guru, saya habis pelayanan. Wah, keren juga itu jawabannya ya. Atau misalnya ke sekolah, ditanya, kenapa nilai ujianmu jelek? Ya, saya kan nggak belajar, saya hanya percaya pada rahmat Tuhan. Nah, teman, ketika teman melakukan seperti itu, justru teman tidak menunjukkan bahwa teman ini hidup untuk pelayanan untuk Tuhan. Ya, seringkali kita tahu sebagai orang Kristen, kita hidup udah lama sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa kita hidup ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita hidup ini untuk ya mengabarkan Injil, bahkan ya kita hari ini tahu kita bahwa hidup kita harus mengabarkan Injil. Tapi itu hanya sekedar tahu saja. Tapi terkadang kita bisa milih sebagai orang Kristen, kita bisa milih mau lakukan apa enggak, ataupun teman kita tahu tapi kita nggak lakukan. Ya teman, itu menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Karena di dalam pikiran kita, di dalam pola pikir kita bukan memikirkan apa yang diinginkan Tuhan, tapi kita memikirkan apa yang diinginkan hati kita. Ya teman, hari ini kita akan belajar dari Petrus. Ya, dari Petrus. Kita sudah lihat bahwa tadi yang sudah kita baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13-16 ini, siapa yang tulis? Itu Petrus yang tulis. Ya, ini kehidupan dia setelah dia diubahkan oleh Tuhan. Setelah dia boleh menerima cinta kasih Tuhan, setelah gaya hidup dan pola pikirnya sudah diluruskan karena pengenalan dengan Tuhan. Ya teman ya, kita lihat bahwa Petrus sebelum dia kenal Tuhan, ya sebelum dia kenal Tuhan. Kita hari ini ngakunya sudah kenal Tuhan, bukan? Tapi kayaknya kita masih banyak seperti Petrus. Ya, coba saya ajak teman-teman untuk buka yang kita lihat di dalam Alkitab kita ya. Ini ada beberapa list yang sudah saya buat, teman-teman. Petrus ya, semasa pelayanan dia, semasa dia bertemu dengan Tuhan sebelumnya dia pekerjaan apa teman? Nelayan ya. Setelah itu Tuhan panggil di dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan yang ke-20 ya. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20 ya. Yuk kita buka sama-sama. Jadi kita teman bisa
baca firman Tuhan lebih banyak lagi, kita tahu cerita ini. Jangan ketika nanti saya tanya, teman-teman tahu nggak kejadian Yesus Kristus bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang dan sebagainya? Wah, nggak tahu, nggak pernah baca, kacau teman-teman. Ya, yuk kita baca Alkitab sebagai orang Kristen, ya. Kita orang Kristen, masa kita nggak tahu isi firman Tuhan? Cilaka. Firman Tuhan ini firman Tuhan ya. Jadi kita merenungkan bersama-sama. Yuk kita lihat Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku akan menjadikan kau penjala manusia." Ini panggilan pertama ketika Petrus bertemu dengan Tuhan. Awalnya dia nggak percaya, tapi ketika Tuhan katakan tebarkan jala, ya, dan Tuhan melakukan satu mujizat buat dia, ikan yang tadinya nggak ada tiba banyak, ya. Kemudian dia angkat dan dia ambil, kemudian dia Tuhan katakan, "Ikutlah aku jadi penjala manusia," dan dia tinggalkan semua itu. Dia ikut Tuhan. Itu panggilan pertama ketika dia boleh percaya kepada Tuhan, ya, ketika dia boleh ikut Tuhan. Nah, teman, ketika Petrus itu sudah kenal Tuhan, sudah ikut Tuhan, itu nggak menjamin hidupnya itu aman-aman saja, damai-damai saja, dan baik-baik saja. Dia juga punya kedagingan, dia juga punya pikiran dia, logika dia, dan sebagai manusia, ya, dia seringkali memakai akal dia, memakai pikiran dia untuk ikut Tuhan. Memang Petrus ini hidup tuh melakukan pekerjaan Tuhan. Dia hidup ini untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kalau kita lihat ya, Petrus sehari-hari kalau bisa kita gambarkan, dia setiap hari itu ngikut Tuhan kemana-mana, kemanapun. Dan dia juga adalah salah satu murid yang masuk di dalam inner circle-nya Yesus Kristus ya. Inner circle-nya Yesus Kristus ada 3 orang, dia salah satunya, dan dia adalah murid yang dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kemana aja, dia ikut. Tuhan Yesus pelayanan kemana aja, dia ada. Dia melihat Tuhan melakukan mujizat, dia melihat Tuhan melakukan penyembuhan, dia melihat pengajaran Tuhan, dia mendengarkan pengajaran Tuhan. Bahkan mungkin dia ada pengajaran-pengajaran yang lebih di antara semua murid-murid yang lain. Dia mendengarkan pengajaran-pengajaran yang lebih daripada kita hari ini. Dan dia mendengarkan semua itu dan dia melihat semua itu. Ya teman, tetapi untuk seorang Petrus yang sudah melakukan seperti itu, yang sudah menerima hal-hal seperti itu, melihat mujizat daripada Tuhan ya. Kita lihat di dalam ketika si Petrus waktu itu di atas kapal, di atas perahu, dan Yesus samperin mereka dengan cara berjalan di atas air. Masih ingat ya cerita itu ya? Itu di dalam Matius pasal 14 ya, Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 28 sampai dengan ke 33. Ya. Matius pasal yang ke-14 ayat ke-28 ya. Matius pasal 14 itu benar ya. Matius 14. Oke. Matius 14 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalanlah dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan dia berjalan, teman-teman. Di situ Petrus berjalan dan dia boleh melihat kuasa Tuhan. Ya, dia boleh melihat kuasa Tuhan. Dan bukan hanya itu, banyak sekali yang kita tahu bahwa Yesus melakukan mujizat itu banyak, ya teman-teman. Membangkitkan orang mati bahkan dia tahu. Mengubah air menjadi anggur. Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Menyembuhkan orang yang pendarahan hebat dan sebagainya. Dan dia mendengarkan pengajaran Tuhan. Dia juga mendengarkan hikmat Tuhan bagaimana bersoal jawab dengan orang Farisi dan sebagainya ya. Dia tahu. Oke, ya. Nah, tapi teman, hal ini nggak menjamin Petrus ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Toh, dia masih ditegur oleh Tuhan, teman. Dia masih ditegur oleh Tuhan. Hidup dia itu betul-betul kacau. Ya, hidup dia tahu dia baru aja dia mengakui Yesus adalah Mesias ya. Baru aja dia mengakui Yesus adalah Mesias. Setelah itu dia langsung ditegur oleh Tuhan. Yuk kita buka di dalam Matius ya. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-16
Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 ya. Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi teman, kita lihat bahwa Petrus ini memang tahu dijadikan Tuhan sebagai murid Tuhan, sebagai penjala manusia, yaitu untuk mengabarkan Injil. Dia tahu, ya, bahkan dia tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan, ya, Yesus ini adalah Mesias, ya. Dia mengaku sendiri itu, teman-teman, kita lihat di dalam bagian sebelumnya, pengakuan Petrus, ya, itu mengatakan bahwa dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan katakan, "Bahagialah engkau, Simon, karena bukan manusia menyatakan itu padamu, tapi Tuhan menyatakan itu padamu." Ya, baru saja itu ngomong seperti itu di dalam perjalanan, Petrus ngomong sama Tuhan. Ketika Tuhan memberitakan bahwa dia harus mati, dia harus menderita untuk dimuliakan. Ya, itu adalah tanda bagaimana anak Allah sebagai Mesias akan menderita untuk mati dan menembus setiap umat di dalam kuasa dosa. Ya, dan dia akan menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, itu dia. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Dia ingin kehadiran fisik Tuhan itu tetap ada dalam dunia ini. Dia memang mau melakukan pekerjaan untuk Tuhan Yesus, ya. Dia sayang Tuhan Yesus, betul. Dia mengasihi Tuhan Yesus, betul, ya. Tapi dia memikirkan apa yang betul-betul dipikirkan dirinya sendiri, demi kepuasan dirinya sendiri. Apa yang diinginkan hatinya sendiri, yaitu apa? Bahwa gurunya tetap ada dengan dia. Ya, tapi Tuhan katakan apa? "Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Itu beberapa kegagalan Petrus, teman. Kegagalan Petrus betul-betul untuk memahami apa yang dimaksudkan Tuhan. Baru saja mengakui Yesus Tuhan. Toh dia juga langsung melakukan kesalahan lagi, ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27, ya. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27. Ya, saya bacakan teman-teman ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, teman, kejadian sebelumnya ini bagaimana Yesus menegur seorang muda yang kaya yang memberikan dirinya, ya, yang betul-betul bertanya pada Tuhan Yesus, "Tuhan, guru yang baik, aku sudah melakukan semuanya hukum Taurat, apa yang harus aku lakukan?" Ya, Tuhan menegur di situ dan Tuhan katakan, "Yang meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan, itulah cara agar kamu bisa hidup kekal." Ya, bagaimana agar aku bisa hidup kekal, ya? Itu dia Tuhan katakan. Tinggalkan semua. Kamu tahu apa yang baik, yaitu tinggalkan semua dan ikut Tuhan, ikutlah. Dan di situ dia sedih, si orang muda itu. Baru saja Tuhan ngomong seperti itu, Petrus nanya. Padahal di situ upahnya adalah apa tadi? Hidup kekal. Baru saja ngomong seperti itu, si Petrus nanya nih sama Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Dia masih tanya seperti itu. Padahal Tuhan udah ngomong masuk kerajaan Allah, tentang masuk kerajaan Allah. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya Tuhan jawab dia, ya. Tuhan jawab dia, "Tetapi banyak orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Di ayat ke-29, ya. "Dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Jadi maksud dari Petrus ini masih mikir, ini aku udah ikut Tuhan. Udah sekian lama, udah meninggalkan semuanya, pekerjaanku tinggalkan. Apa yang aku dapatkan Tuhan? Ya, kalau kita yang nanya seperti itu, biasanya kita akan mikir cuannya apa, ya. Dapat untungnya apa? Mungkin dapat duit kah? Dapat apakah? Itu ya. Itu di Petrus. Dia bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yaitu tentang kehidupan kekal. Yaitu tentang kerajaan Allah. Karena untuk itu sebenarnya Yesus datang. Yesus datang untuk mengabarkan kerajaan Allah. Ya. Dan bukan lagi tentang hal-hal duniawi. Tapi Petrus gagal paham di sana. Kemudian banyak lagi, ya. Dia juga ada yang ketika dia bertentangan dengan murid-murid yang lain, memikirkan siapa yang terbesar di antara kita. Siapa yang terbesar di antara kita para murid Yesus? Yesus mengatakan pada mereka, "Di antara kalian siapa yang paling besar harus menjadi yang paling rendah."
Siapa yang ingin paling terdahulu harus menjadi yang terbelakang ya. Mestinya yang melayani yang paling berbawah. Ya, di situ ditegur oleh Tuhan. Dia masih mencari yang namanya pengakuan, ingin ditinggikan, ingin membanggakan diri. Itulah Petrus, kegagalan dia. Padahal kehidupan sehari-harinya dia ikut Tuhan. Kehidupan sehari-harinya dia betul-betul kenal Tuhan, melihat pengajaran Tuhan, melihat mujizat Tuhan, dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak membuat dia betul-betul hidup untuk Tuhan. Hal ini tidak membuat dia betul-betul melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita mau lihat ya kehidupan Petrus, dia kan kalau disuruh Tuhan kemana aja, beli ini, beli itu, kabarkan Injil, pelayanan ke sana, usir setan di sana, dan sebagainya, dia lakukan nggak? Dia lakukan. Betul-betul dia lakukan sama seperti apa yang dikatakan Tuhan. Hebat nggak? Hebat. Baik sekali dia lakukan semua itu. Tetapi dia melakukan itu sebenarnya karena disuruh aja. Ya, karena disuruh aja ya. Seperti kira-kira ya karena aku nih udah dipanggil Tuhan untuk jadi jalan manusia. Ya aku harus melakukan apa yang dikatakan dia. Ya teman ya. Ya ibaratnya seperti yang tadi aku katakan di rumah. Ya, kita rajin pelayanan, lakukan pelayanan ke sana sini. Ya, kita rajin sekali untuk mengabarkan Injil. Bukan mengabarkan Injil, kita rajin pelayanan, ya. Kita rajin pelayanan di gereja untuk pelayanan musik lah, jadi WL, jadi singer lah, ikut KTB, ikut PA, dan sebagainya. Tetapi ketika disuruh mama untuk bantu cuci piring aja, nggak mau. Ya, mama lihat sering, ini anak pergi ke gereja setiap hari, rekaman hampir setiap hari. Ada aja acara gereja yang butuh rekaman dan dia selalu melakukan pelayanan nomor 1. Tetapi untuk bantu saya sebagai orang tua itu aja susah. Ya, di sekolah nggak belajar, yang tadi saya bilang ya, nggak belajar. Ya, yang penting kan percaya sama Tuhan lah. Kita penting pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Nanti sisanya Tuhan pasti akan berkati. Kayak gitu cara pikirnya. Ya, Petrus kira-kira demikian juga. Ya. Dia rajin pelayanan, dia betul-betul dia melakukan semuanya. Kegiatan-kegiatan yang disuruh Tuhan dia lakukan. Itu karena saya dipanggil Tuhan. Karena saya dipanggil Tuhan. Nah teman-teman, kenapa saya bisa katakan bahwa Petrus itu nggak melakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan? Karena kita dapat melihat ketika dia sudah keluar aslinya. Keluar aslinya pas kapan? Ketika dia ditegur oleh, ketika Yesus Kristus disalibkan ya. Dia pas mau disalibkan, Yesus mau disalibkan, ditangkap. Apa yang dilakukan? Dia menebas kuping salah seorang prajurit yang akan menangkap Yesus Kristus. Tuhan katakan, orang yang hidup oleh pedang akan mati juga oleh pedang. Jadi jangan seperti itu. Ya, Tuhan tidak menghendaki apa yang dia lakukan. Dan memang Tuhan katakan, bukankah aku berkata padamu, aku akan minum cawan. Artinya apa? Dia memang harus mati. Dia harus menerima murka Allah. Tapi kenapa seakan-akan kayak kamu masih membela aku? Sebelumnya sudah ada kejadian, bukannya tadi kita baca bersama di dalam Matius pasal yang ke-16 tadi, ya. Matius pasal yang ke-16 tadi kan mengatakan bahwa kamu mengatakan bahwa aku ini Tuhan, adalah Mesias, ya. Dan memang aku harus mati. Setelah itu Petrus katakan sekali-kali tidak seperti itu, dan Tuhan menegur dia. Nyahlah engkau Petrus, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan dipikirkan Allah. Demikian juga dia lakukan ketika Yesus hendak ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi, teman-teman? Ya, kita tahu sekali kejadiannya sangat terkenal. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku sudah menyangkal aku 3 kali. Itulah Petrus. Ketika hal itu terjadi, dia ditanya oleh orang-orang, engkau murid Yesus? Dia tinggalkan. Bukan, saya bukan murid dia. Ya. Nah, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, teman. Ya, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melakukan pelayanan. Kita rajin untuk PA, kita rajin untuk KTB dan sebagainya. Ataupun teman yang hari ini nggak lakukan itu sama sekali, ya kita harus pikirkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul hidup untuk mengkhususkan diri pada Tuhan. Kita lakukan pekerjaan Tuhan yang baik dengan kehidupan kita. Ya, nah teman, itu yang dilakukan Petrus ketika dia ditemui orang, kamu ini murid Yesus? Bukan. Dia menyangkal, bahkan ketiga kali dia sampai mengutuk orang itu. Sekali-kali aku tidak mengenal Tuhan. Dia sampai berkata-kata yang lebih keras lagi bahwa dia tidak kenal Tuhan. Dia sampai bersumpah dia kenal Tuhan. Dan setelah itu dia kembali menjadi nelayan. Ya teman-teman, apa yang menjadi dorongan dia, motivasi dia selama ini untuk pelayanan, selama ini untuk melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Tuhan? Yaitu karena saya ini sudah Kristen,
karena ini saya sudah dipanggil oleh Tuhan, saya ini pengikut Kristus, jadi apa yang disuruh sama Tuhan ya saya lakukan. Tapi dia nggak kembali kepada maknanya, makna awalnya, ya, makna asalnya yang ingin Tuhan sampaikan, yaitu pekerjaan tentang mengabarkan kerajaan Allah. Ya teman-teman, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-14 ya. Roma pasal yang ke-14. Kita banyak buka Alkitab ini ya. Roma pasal yang ke-14. Ya. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Roma pasal yang 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah sebenarnya inilah yang sebagai orang Kristen kita harus lakukan. Kita sebagai orang Kristen ketika kita hidup nih, kita nggak ada alasan lain, kita hidup untuk Tuhan. Karena apa? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah mati untuk kita. Sehingga kita tidak ada alasan lain lagi, teman, untuk dapat hidup untuk diri kita sendiri lagi. Ya, sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita harus hidup untuk Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi teman, ketika kita bukan aku lagi, tetapi untuk Tuhan. Nah itu teman ya, alasan ketika kita hidup. Nah Petrus kehilangan itu semua. Ketika ada kejadian seperti itu, ya, ketika Tuhan ditangkap, dia kehilangan arah, dia nggak tahu mau ngapain lagi, dia pusing, dia bingung, dia sedih, dia galau. Sama seperti kita hari ini ya, kalau kita mengalami kesusahan, merasa Tuhan nggak sertai kita lagi, merasa Tuhan itu nggak bicara sama kita mulai bingung, kita mulai takut, kita mulai Tuhan sebenarnya sayang nggak sih sama saya, dan sebagainya. Ya teman-teman ya. Itu yang sering kita pikirkan. Nah, tapi teman-teman, kita melihat bagaimana Petrus setelah dia hidup kenal Tuhan, setelah dia sudah diperbaharui oleh Tuhan, hidupnya dipergunakan oleh Tuhan lebih baik lagi. Kita melihat bagaimana dia boleh hidup dengan lebih baik lagi. Dia sudah hidup dengan pola pikir yang daripada Tuhan, dan dia betul-betul melakukan hidup untuk Tuhan di dalam pekerjaan kehidupannya. Ya, apa yang dilakukan? Dia kabarkan Injil, dia khotbah, dan tidak ada seorang pun hari ini khotbah bisa sehebat Petrus. Ya, kenapa? Sekali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, 3.000 orang bertobat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ya, di khotbah di Serambi Salomo waktu itu. Ya, ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dan kemudian setelah itu bukan hanya itu saja, dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh pada waktu itu. Sehingga orang-orang semua kagum melihat Petrus. Ya, semua orang kagum melihat Petrus. Wah, ini orang luar biasa. Dia bukan hanya mengabarkan Injil Tuhan, ya, tapi dia dapat menyembuhkan orang sakit. Sehingga orang-orang pada waktu itu kagum sama dia dan menanyakan kuasa dari mana itu. Dia orang hebat. Ya, tapi Petrus menolak untuk dia dipuji, dan dia kembalikan segala puji dan hormat untuk Tuhan saja. Apa yang dia katakan? Kamu nggak tahu kuasa ini datang dari mana? Dari Anak Allah, Yesus Kristus, yang kau serahkan kepada Pontius Pilatus disalibkan. Dia langsung ngomong seperti itu, teman. Ya, dia kembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, dia kembalikan bahwa itu kuasa semua milik Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang dia beritakan? Dia memberitakan Injil kasih Tuhan melalui hidupnya. Yang tadinya dia kabur ketika ada masalah, ada tekanan, ya. Ketika Tuhan ditangkap, dia takut, dia kabur, dia takut dia ditangkap juga, dia takut dia dibunuh juga. Karena memang hidup dia bukan dikhususkan untuk Tuhan, tapi hidup dia dikhususkan untuk ya apa yang diinginkan dia. Ya. Nah, teman, kemudian kalau kita melihat lagi, memang ya untuk hidup seperti itu, kalau saya udah percaya sama Tuhan, saya betul-betul mengasihi Tuhan kok. Iya, betul. Saya hari ini sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi kan kita memang masih nggak bisa lepas daripada yang namanya dosa. Betul, teman. Ya, kita masih bisa berdosa dan kita memang lemah. Kita masih daging. Ya, kita membutuhkan Tuhan. Kenapa? Kita lihat bahwa Petrus pada waktu itu, ya, itu juga dia nggak langsung kok. Setelah dia udah berubah, ya, dia nggak langsung betul-betul sempurna. Dia masih melakukan kesalahan. Terdapat di dalam Galatia pasal yang kedua, ya, Galatia pasal yang kedua itu tentang di ayat yang ke-11 ya. Galatia pasal yang kedua ayat 11 itu bercerita tentang
Petrus yang ditegur oleh Paulus pada waktu itu. Kenapa? Waktu itu dia berkumpul dengan orang-orang Yahudi, dia makan bersama orang-orang Yahudi, ya. Dan juga di situ juga ada orang-orang non-Yahudi. Setelah dia makan, dia langsung menjauhkan diri karena takut, ya. Dia waktu itu makan dengan orang-orang non-Yahudi, Dia makan dengan orang non-Yahudi waktu itu, ya. Dan setelah dia makan selesai, dia cepat-cepat kabur agar dia nggak dilihat oleh orang-orang Yahudi. Dia takut diomongin bahwa orang Yahudi nggak boleh makan dengan orang-orang bukan non-Yahudi. Ya, waktu itu ya. Dan dia takut dan dia kabur. Di situ Paulus tegur dia. Kamu katanya mengabarkan Injil Tuhan, tapi hidupmu tidak seperti mengabarkan Injil Tuhan. Gimana caranya kamu masih takut dengan orang Yahudi? Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu setelah seperti itu pun dia masih hidup di dalam kelemahan. Tetapi teman-teman, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 tadi ayat 13-16 itu betul-betul si Petrus sudah nulis, dia sudah menerima Injil Tuhan dan dia sudah berubah ya. Dia betul-betul merasakan itu dan dikatakan sebab itu kuduslah kamu, sebab aku dari kudus itu Tuhan ya. Itu dia menunjukkan bahwa di dalam kudusnya Tuhan, kita sebagai orang-orang kudus memang tidak sempurna, tetapi kita mengalami proses. Semakin hari kita semakin kenal Tuhan. Tetapi tolong teman ya, kita yang hari ini melakukan dosa, kita bilang, maklum lah, kita masih manusia, masih daging, masih bisa berdosa. Betul. Tapi orang percaya dia betul-betul akan bertobat, betul-betul akan merasa repent, betul-betul merasa menyesal. Dia menyesal, betul-betul menyesal. Dia ingin kembali bertobat, bertemu dengan Tuhan. Ya, dia ingin kembali pada Tuhan dan meminta ampun. Itulah ciri orang Kristen. Dan ketika dia jatuh kembali dalam dosa, dia akan terluka hatinya karena melukai hati Tuhan. Dan teman-teman, sebagai orang Kristen, betul-betul orang percaya, tidak mungkin setiap hari melakukan dosa dan sampai lupa. Ya, tapi grafiknya itu semakin hari semakin sedikit. Istilahnya dia semakin hari semakin lebih ke arah Tuhan dan semakin meninggalkan dosa. Itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Dan dia setelah itu menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana dia mengabarkan Injil Tuhan, ya. Bagaimana dia mengabarkan Injil Tuhan sampai kepada ketika dia bertemu jawab dengan ini ya. Ini juga ada bertemu jawab dengan Mahkamah Agama pada itu. Dia mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus sangat hebat tuh, ngomong sama dia, kamu ini mengabarkan berita lain, jadi tolong stop. Tapi hari itu Petrus mengatakan, ya, aku hidup bagi Tuhan. Coba kamu pilih ya. Yuk kita buka di dalam itu ada di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Yuk kita buka sama-sama ya. Kisah Para Rasul yang pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Pasal keempat, pasal keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-14 ya. Kisah Rasul pasal yang keempat ya, betul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-19, betul. Bukan 14 ya, itu 9 sama kayak huruf 4 saya tulis, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20 ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dia bisa kembali seperti itu teman-teman ya. Jadi dia betul-betul dia mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Dia menjadi betul-betul takut akan Tuhan dan dia melakukan pekerjaan Tuhan betul-betul. Bahkan menurut tradisi gerejawi, Petrus itu mati dengan salib terbalik. Ya, dengan salib terbalik. Kenapa dia mati karena dengan salib terbalik? Karena dia katakan, aku tidak pantas mati seperti Tuhanku. Padahal waktu itu mati disalibkan, itu aja udah terhina teman. Itu seperti ya, kalau disalibkan digantung tuh ya, kaki tidak menapak tanah, badan tidak menempel di langit ya. Jadi orang waktu itu dikatakan bahwa langit nggak terima, bumi pun nggak terima. Jadi itu betul-betul penghinaan, betul-betul luar biasa ya. Dan Petrus memilih untuk disalibkan terbalik. Dan melalui hidupnya banyak sekali orang percaya, banyak sekali orang-orang betul-betul bertobat dan percaya dan kembali pada Tuhan. Kalau Alkitab mencatat betul-betul bertobat, 3.000 orang bertobat, itu artinya 3.000 orang itu betul-betul bertobat. Nggak ada lagi 3.000 orang yang masih ecek-ecek bertobatnya. Dia betul-betul bertobat. Kita lihat bagaimana Tuhan memakai Petrus yang tadinya hidup yang kacau.
yang tadi kocar-kacir ketika Tuhan ditangkap, ketika Tuhan akan dibunuh, Tuhan akan mati ya, Tuhan akan mati, dia kocar-kacir hilang entah kemana, kembali jadi nelayan dan nggak tahu arah hidup ya. Tapi setelah Tuhan perbaharui hidupnya, Tuhan berbicara selama Tuhan, ketika Tuhan bangkit dari kematian dan sebelum naik surga, Tuhan masih bertemu dengan dia, berbicara pada dia, meminta dia, menyuruh dia, gembalakan domba-dombaku, menanyakan berapa kali kau mengasihi aku dan sebagainya. Tuhan terus menguatkan dia di dalam pekerjaan pelayanannya, sehingga dia boleh menjadi seperti orang yang saat itu dia bisa mati seperti itu, dia bisa mengabarkan Injil dengan luar biasa. Itu karena pengenalan dia akan Tuhan. Nah teman-teman, gak mudah. Setelah Petrus kenal Tuhan, setelah Petrus tahu apa yang harus dilakukan, itu justru hidupnya semakin hari nggak semakin lancar, semakin kacau. Ya, nah teman-teman, gimana dengan kita hari ini? Ya, apakah kita hari ini masih hidup memikirkan apa yang kita senangi saja? Masih hidup, ya kalau saya sebagai orang Kristen, saya mah mau pelayanan kayak nggak mau pelayanan kayak terserah saya. Ya, itu bukan orang Kristen teman. Ya, orang Kristen itu betul-betul udah memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan untuk jalan kehidupan sehari-hari. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah ya, tujuan Tuhan memanggil kita itu tuh mengabarkan Injil. Ya, sudah jelas di dalam Matius pasal yang ke-28 ya, untuk mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Ya, tapi gimana kalau saya mengabarkan Injil sebagai anak Tuhan? Tenang teman-teman, jangan takut. Walaupun kita hari ini udah nggak ke gereja ibadah secara langsung, ataupun memang ya udah nggak bisa lagi lah, kok kan sekarang udah pandemi, tetap bisa teman, percayalah tetap bisa. Tuhan masih membukakan ladang pelayanan yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin teman bisa pelayanan dengan baik ya, melalui pelayanan teman-teman mungkin banyak orang bisa menjadi percaya luar biasa, atau mungkin melalui tanggung jawab studi teman-teman ya, tanggung jawab studi teman-teman boleh melakukan dengan tanggung jawab ya, tidak ada lalai, sehingga orang-orang bilang kamu setiap hari ke gereja tapi PR nggak pernah kumpul, kamu setiap hari ke gereja tapi nilaimu jelek terus. Saya pernah soalnya waktu itu teman, saya ke sekolah, memang nilai saya waktu itu buruk ya, sehingga memang waktu itu dulu saya rajin pelayanan, karena memang tapi tujuan saya untuk pelayanan itu salah waktu itu ya. Saya katakan waktu itu tujuan pelayanan saya itu salah, karena waktu itu saya pengen sesuatu ya, saya minta Tuhan, makanya saya pelayanan. Saya bukan melayani Tuhan sebenarnya, saya melayani diri saya ya, tapi itu salah. Sehingga waktu itu orang pernah berkata, kamu setiap hari pelayanan ke gereja, jadi pengurus dan sebagainya, kok masih begitu, PR nggak pernah kumpul, dan masih nyontek bahkan bayangkan. Bertobat ya. Tapi setelah bertobat waktu itu betul-betul kenal Tuhan, mengkhususkan diri untuk Tuhan. Nah teman, pada hari ini ketika kita sudah menerima Tuhan, kita sebagai orang Kristen, biarlah hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan. Ya, hidup kita ini bukan lagi diri kita, tapi hidup adalah Kristus ya. Kita hidup untuk Kristus dan mati pun untuk Kristus. Sehingga teman, apapun yang disampaikan oleh kehidupan kita, terutama itu teman dari sikap hidup teman-teman ya. Ya, sikap hidup teman-teman. Ya memang kita orang berdosa, kita terbatas. Tetapi seperti tema hari ini adalah broken vessels ya, bejana yang rusak ya, kita ini dipakai oleh Tuhan ya. Meskipun kita rusak, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kita cacat celah, kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai seperti ini kira-kira teman-teman ya. Terakhir, suatu kali ada seorang tukang perak ya, kenapa saya pakai perak? Ya kira-kira emas juga begini. Tapi kenapa saya pakai perak? Tapi perak itu yang lebih jelas kalau misalnya kita seperti itu ya, akan melihat perumpamaan ini ya. Dia bilang begini, tukang perak ya, dia mengelola perak, ditanya sama seorang, Pak, itu Bapak bakar terus itu dijaga? Iya, dijaga terus, nggak boleh saya biarkan, ini memang harus tetap dibakar, karena nggak boleh over, kalau over dia bisa rusak peraknya. Jadi harus saya bakar, saya betul-betul kalau ada kotoran langsung saya saring, langsung saya angkat, saya buang. Dan dia tanya, sampai kapan? Si tukang perak ini hanya senyum dan simple dia bilang, ya, it's gampang, sampai saya bisa lihat muka saya di silver itu sudah beres. Jadi teman, kita akan terus, memang di dalam kehidupan kita juga banyak mengalami pergumulan ya. Sampai kapan kita akan terus mengalami itu? Tuhan terus akan pakai kita sampai dia bisa melihat muka dia di dalam kehidupan kita, sampai dia bisa melihat dirinya di dalam kehidupan kita. Dan itu teman, ketika kita ada Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang kita pancarkan untuk kehidupan teman-teman kita. Teman, biarlah pendengar firman Tuhan pada hari ini kita rindu hidup seperti ya, hidup untuk Tuhan dan bukan hidup untuk kesenangan kita,
dan kita rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Sama seperti broken vessel yang Tuhan perbaharui, dan kita boleh betul-betul seperti Petrus yang melakukan banyak sekali pelayanannya, mengabarkan Injil Tuhan dan kembalikan kepada Injil Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri dan kita akui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Teman-teman dapat mentransfer persembahan ke rekening gereja, dan mari kita puji namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya Engkau yang terus menyentuh setiap kami, Engkau yang terus melihat hati kami ya Tuhan, dan membawa kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin setia, semakin taat, semakin rindu akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami juga telah memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang memberkati ya Tuhan, dan juga menyertai persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari firman yang telah kita dengar tadi, kita belajar mengenai tokoh Petrus, di mana kita tahu bahwa ia adalah seorang yang setia kepada Tuhan Yesus,
tetapi juga sekaligus merupakan seseorang yang menyangkal Tuhan Yesus. Kita, saya dan teman-teman, mungkin secara sadar atau tidak sadar, pernah menyangkal Tuhan Yesus seperti Petrus. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan juga mengampuni dosa kita. Itu semua karena anugerahnya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu pada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang Petrus, ya Tuhan, yang mungkin dia tidak sempurna dalam masa kehidupannya. Dia melakukan banyak sekali kesalahan. Dia melakukan banyak sekali pikiran dia sendiri, ya Tuhan. Dia ingin memenuhi kesenangan dia secara pribadi dan bukan menjalani kehidupan Engkau, Tuhan. Tapi setelah kami boleh percaya kepada Engkau, Tuhan, pakai kami, ubahkan kehidupan kami, Tuhan, agar kami bersungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai murid, kami boleh melakukan tanggung jawab pekerjaan kita dengan baik, studi dengan baik, dan sebagainya. Dan kiranya Tuhan, Engkau berkati kami agar dalam kehidupan kami senantiasa mempertunjukkan, memamerkan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih yang begitu besar dari Allah Bapa,
damai sejahtera dan karya pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.